Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hafiz Fikri. 4 hari 3 malam sepertinya sudah cukup bagi kami untuk liburan di sini. Meskipun rasanya ingin menambah 1 hari lagi. Tapi apalah daya, karena besoknya masing-masing dari kami punya kesibukan tersendiri. Yalah, soalnya tugas numpuk cuy. Bandung memang tempat paling asik dan recommended bagi yang ingin liburan yang gak terlalu jauh tapi masih kerasa aura jauhnya. Gimana sih bilangnya? Ya gitu deh pokoknya. Oke, perjalanan dimulai dari kota Bandung. Kali ini kami berpencar, dimana ada yang naik travel karena mau kejar waktu, ada yang baliknya besok, dan juga ada yang naik kereta. Jadi mau nggak mau kami berpisah di sini. Lebay banget ya, Senin juga ketemu lagi di kampus. Karena sudah lama nggak naik kereta, akhirnya saya memilih transportasi ini. Dan tentu saya memilih yang on budget dan effort yang lebih. Perjalanan membutuhkan waktu yang berjam-jam, tapi nggak kerasa kalau ada teman ngobrolnya ya. Dan tentu kita akan melihat berbagai views meskipun cuma bisa nampak di balik jendela. Oke, seperti apa perjalanannya, ditonton terus. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin bepergian dari Bandung ke Jakarta maupun sebaliknya dengan cara hemat. Dan jangan lupa ditonton di trip sebelumnya naik bus MGI dan Tahura. Tentu siapkan cemilan dan kopi biar nggak ngantuk. Oke, Sabtu 25 Mei 2024. Setelah 4 hari 3 malam di Bandung, akhirnya satu persatu di antara kami akan pulang ke Bogor. Nah, cuman bedanya kami berpencar ya. Ada yang naik travel, ada yang baliknya besok, dan ada yang naik kereta. Nah, kalau saya sendiri, saya naik kereta karena saya ingin pulang ke Jakarta dulu. Ya meskipun lebih capek, tapi lebih murah. Sedangkan mereka yang travel ini ke Bogor. Oke, tanpa lama-lama lagi, setelah mengantarkan teman saya akan kembali ke rumah nenek teman saya. Dan siap-siap ya, bergegas menuju ke Stasiun Bandung. Jarak dari rumah ke Stasiun Bandung itu kurang lebih 3 km ya. Harusnya sih 10 atau 15 menit sih kalau normal. Tapi entah kenapa Bandung ini macet banget gitu. Asli, baru jalan tuh lampu merah, habis tuh macet lagi. Itu sampai saya dakdikduk gitu. Karena jam 2:30 saya harus sampai di Stasiun Bandung untuk ngambil footage atau apa gitu biar santai ya. Dan lucunya lagi, ketika saya memesan Gojek itu tujuannya ke pintu utara. Harusnya kan saya naik dari pintu selatan ya. Jadi saya harus ke sana lagi, macet lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Hafiz 59. Setelah saya trip 4 hari 3 malam, akhirnya saya akan pulang menuju kota Jakarta. Untuk perjalanannya saya tidak menggunakan kereta langsung ya, kayak Argo Parahyangan, Cikuray atau Serayu, tapi kali ini secara estafet. Nah, bagaimana caranya? Saya akan naik kereta api lokal Bandung Raya sampai Purwakarta. Lokal Cibatu ya? Naik lokal lah pokoknya. Dari Purwakarta ke Cikarang naik KA Walahar, dari Cikarang ke Pondokopi naik komuter lain. Dan ini sekarang jam 14.36. Kereta berangkat 14.49. Dan saya belum tahu nih dapat duduk apa enggak. Asli, tadi Bandung tuh macet banget. Alhamdulillah. Yaudah, ini saya agak lari ya. Oke, seperti apa kelanjutannya? Tonton dan simak berikut. Oke. Saya akan check-in ke sana. Udah mesen tiket lokalnya melalui KAI Akses dengan harga Rp8.000. Oke, ini saya udah di dalam stasiun Bandung. Jadi untuk di Bandung ini ada 2 pintu ya, pintu utara dan selatan. Kalau untuk kereta lokal atau ekonomi ya, khususnya lokal, itu harus di pintu selatan. Jadi nggak boleh lewat pintu utara. Nah, kalau naik Argo Parahyangan, kereta besar ya, itu dia boleh pintu utara.
Ini saya harus nyebrang ke Skybridge, lalu naik kereta lokal di jalur 4. Oke, kita masuk ke jalur 4 ya. Jalur 5 nih ke Papandayan, tujuan ke Gambir. Oke, langsung masuk aja ya. Misi, bentar. Agak gimana gitu ya vibes-nya. Bentar deh. Ya, gila. Satu rangkaian AC-nya mati. Nggak tahu kenapa ini. Padahal keberangkatan 2 menit lagi, tapi ini AC-nya masih mati. Kenapa ya? Aneh banget. Ya, 14.51 KA lokal sudah berangkat dari stasiun Bandung. Nah, di sebelah itu ada KA Papandayan ya. Dia dari Garut menuju ke Gambir. Penumpangnya banyak ya. Banyak yang naik turun. Banyak yang naik. Karena ini sekaligus menjadi KA Argo Parahyangan, cuman diperpanjang aja sih sampai Garut. Dan alhamdulillah AC-nya udah nyala lagi. Udah normal. Perjalanan dari Bandung ke Purwakarta ini kurang lebih 2 jam 27 menit ya. Ya 2,5 jam lah. Untuk lokomotif yang bertugas tadi CC201, namun untuk serinya saya belum tahu ya. Soalnya tadi begitu saya masuk tuh, ini langsung penuh dan langsung cari tempat duduk kosong. Jadi nggak sempat ke depan ya, karena tadi udah mepet juga dan moodnya udah kurang enak sih, asli. Ada-ada aja dramanya ini. Ya alhamdulillah sih overall keretanya cuma telat 2 menit ya, tetap berjalan seperti normal. Oke, untuk rute KA lokal ini nanti dia lewat Padalarang, tetap ke selatan ya, lewat jalur seperti kereta api Argo pada umumnya yang Bandung Jakarta ya. Namun tentu di setiap stasiun pasti ada aja yang disilang atau disusul loh. Dan kayaknya nih di stasiun selanjutnya pasti akan disusul oleh kereta api Papandayan dari Garut menuju Gambir. Selamat siang, selamat datang pelanggan yang kami hormati. Saat ini Anda berada di komuter lain Garut yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwakarta. Komuter lain Garut tujuan akhir stasiun Purwakarta yang akan berada di stasiun Cimindi, Cimahi, Padalarang, Cilamai, Sasansaan, Paswati, Rendeng, Cikadondo, Kleret, Sukatani, Cikania, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwakarta. Pastikan Anda tidak salah naik. Demi kenyamanan bersama, dimohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di bordes maupun di dalam toilet, karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Apabila kedapatan merokok akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Nah, untuk KA lokal ini dia sistem tempat duduknya itu bebas ya, alias siapa cepat dia dapat gitu ya, sama kayak naik komuter lain, kayak naik KRL lah gitu. Waktu itu tahun lalu sih pernah naik KA lokal Merak ya, dan itu ada fitur milih tempat kursi, jadi bebas gitu, disertai dengan KTP kita, dan itu bener-bener sesuai tempat bangkunya, sesuai nomor gitu loh. Kalau sekarang kurang tahu deh, kayaknya udah kembali seperti semula gitu. Nah, untuk fasilitas apa yang di kereta ekonomi? Yang pertama ada charger ya, terus juga ada tempat buat naruh minuman, tempat buat naruh barang ya, dan ada palu pemecah kaca, ada AC juga sebanyak 6 buah ya dalam satu gerbong, dan ada toilet 2 di tiap ujung.
Oh iya, sekarang ini saya sedang di ekonomi 4 nomor 13D, menghadap ke belakangnya. Oke, jadi selama 2,5 jam kita akan berjalan mundur dengan kursi yang tegak. Ya worth it lah dengan harga 8.000 sampai Purwakarta loh. 14.59 kita sudah tiba di stasiun Cimindi. Nah ini bagi saya stasiun pemberhentian pertama ya dari Bandung. 15:01 kita sudah berangkat di stasiun Cimindi. Dan di sini berhenti nggak lama, cuman kurang lebih 2 menit aja. Nah untuk satu gerbong ini, wah papasan sama. Lokal juga sih. Oke, untuk satu gerbong ini berisi maksimal 106 tempat duduk. Namun kalau untuk lokal ini kapasitasnya itu 150% ya, maksimal. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalnya nanti penuh banget ini. Gokil. Ya pokoknya nikmatin aja perjalanannya. Trip ini penuh estafet dan new experience for me. Anjay. 15:07 kita udah tiba di stasiun Cimahi. Jadi stasiun Cimahi ini bisa untuk pemberhentian KA Papandayan, Pangandaran, dan Argo Parahyangan ya untuk naik turun penumpang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi di stasiun Cimahi ini kita disusul lah oleh kereta api Papandayan. Bener kan dugaan saya? Baru jalan sebentar pasti udah disusul. Nah ini mungkin penumpang KA Papandayan. Ya sepertinya penumpang KA Papandayan itu. Ya sudah, kita nikmatin saja. Dan ya bener kan, KA Papandayan sudah berangkat dari stasiun Cimahi pukul 15.12 membawa rangkaian panoramik ya. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih KA lokal dibanding lainnya. Yang pertama, karena kereta ini merupakan favorit saya dan udah lama nggak naik kereta api jarak jauh. Terakhir itu naik Saung Galih pas 2022. Nah yang kedua, saya mau mencoba tantangan baru di mana trip ini merupakan estafet. Nah maksudnya gimana tuh bang? Jadi kita naik 3 kali kereta, yaitu KA lokal Garut sampai Purwakarta, lalu KA lokal Walahar sampai Cikarang, dan terakhir KRL sampai Jakarta. Dan dengan estafet ini tentu harga tiket yang jauh lebih murah dibanding bis maupun travel ataupun kereta lainnya. Nah yang terakhir ya karena bisa turun di stasiun dekat rumah. Karena saya mau balik ke Jakarta dulu sebelum lusanya balik ke Bogor. Namun trip estafet ini gak ada jaminan kita buat dapat tempat duduk, karena bebas nomor kursi alias siapa cepat dia dapat. Tentu effortnya lebih besar ya, tapi gak apa-apa lah, sekali-sekali kita coba. 15.30 kita berangkat dari stasiun Padalarang. Nah untuk stasiun Padalarang ini sebagai tempat transit ya bagi kalian ingin naik kereta api cepat Wush. Nah nanti ada Skybridge-nya. Dan untuk kereta cepatnya itu ada di atas stasiun ini ya. Nah jadi kalau bagi kalian yang mau ke Bandung dengan naik Wush, nanti turunnya di stasiun Padalarang ini, lalu transit menggunakan KA feeder. Itu udah termasuk tiket KA Wush-nya ya, jadi nggak perlu bayar lagi di stasiun Padalarang. Nah sekarang kita sudah di dalam toilet kereta api lokal ya. Ya seperti inilah toiletnya. Nyala tapi kecil, apa? Kecil juga.
Ya sama lah, standar seperti kereta api ekonomi pada umumnya. Lumayan bersih lah, nggak bau juga. Soalnya ada ini penyaring udara gitu. Jadi kalau misalnya bau sesuatu nih, ntar nyaring ke sini, bawa keluar gitu. Nah, selepas Padalarang, kita akan melewati beberapa jembatan, terutama jembatan aktif terpanjang, yaitu Jembatan Cikubang, dan jembatan tertinggi di Indonesia, yaitu Jembatan Cisoma. Dan juga nanti lewat terowongan, yaitu terowongan Sasak Saat. Jadi, yang mau rekam-rekam, ambil foto, berstory nih terutama, itu cocok banget pokoknya. Tapi bagi yang fobia ketinggian, mending di skip aja ya. 15.42 kita telah tiba di stasiun Cilame. Nah, di sini kita berhenti sekaligus bersilang ya dengan KA Argo Parahyangan dari Gambir menuju Bandung. Nah, pokoknya lepas Padalarang ini kita akan mendapati momen-momen yang indah ya, views yang cakep gitu loh. Nah, untuk susunan rangkaian ini ada 8 kereta ya, dimana 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan dan pembangkit. Tetapi di KA lokal ini tidak berfungsi ya kereta makan dan pembangkitnya. Nah, untuk informasi rangkaian ini adalah K3 06653, dimana K3 ini kelasnya ekonomi, 0 tidak berpenggerak alias ditarik lokomotif, 66 tahun kelahirannya, dan 53 nomor rangkaiannya ya. Depo Induk Bandung dengan bobotnya berat kosongnya 29,2 ton ya. Dia mulai dinas tahun 1966 dan perawatan tahun lalu ya, bulan Juni, dan yang akan datang yaitu Juni juga bulan tahun 2025. Nah, untuk kodenya itu variasi ya, ada yang kode atau Trainmark D dan Trainmark E. Nah, kalau misalnya Trainmarknya D itu dia itu maksimal sampai 90 km per jam. Tapi kalau Trainmarknya E, dia sampai 100 km per jam. Dilihat dari mana? Nah, dilihat dari sini. Dia E berarti maksimal sampai 100 km per jam. 39 adalah berat maksimalnya 39 ton. Dan 5 kode boginya yaitu K5. Nah, ini kita masih menunggu KA Argo Parahyangan ya. Dia dari sana arah Gambir ya, menuju ke Bandung. Jadi kalau misalnya keretanya berhenti nih, nah bagi kalian yang suka ngudut ya atau ngerokok, itu boleh turun habis itu ngerokok lah gitu di stasiun ini selagi menunggu disusul ya atau bersilang gitu. Tapi kalau misalnya keretanya udah jalan, kita di dalam ngerokok, nah itu nggak boleh. Nanti kita bisa diusir ya, diturunkan di stasiun terdekat gitu. Jadi aturan yang dibuat PTK itu ya kita turutin aja lah gitu. Toh juga demi kebaikan bersama kan. Di jalur 1 di jalur 2 K387A Kemuteran Tujuan Purwakarta persiapan berangkat kembali. Bagi para penumpang komuter yang masih ada di luar kereta dipersilakan untuk segera masuk ke dalam. 15.49 kita sudah berangkat dari stasiun Cilame. Lepas Padalarang nih memang view-nya tuh indah ya. Jadi kayaknya bakal banyak yang direkam nih. Tentunya adalah saat persilangan ya. Nah, seperti inilah view yang kita dapatkan ya. Nah, bagi yang belum tahu, jadi sejak 1 April 2022, layanan KA lokal ini sudah dikelola oleh KAI Komuter. Tujuannya untuk merampingkan pelayanan KAI di segmen KA lokal. Dan di 1 Juni 2023 bertepatan dengan GAPK 2023, KA lokal Garut dan KA lokal Cibatu ini dilebur dan menjadi satu, yaitu Komuter Lain Garut.
Oke, jam 4 sore kita sudah tiba di stasiun Sasak Saat. Dan seperti biasa, nggak lama lagi kereta langsung berangkat ya. Mungkin kurang lebih 2 menit ya waktunya. Nah, itu udah dikasih kode semboyan tuh. Oke, 16.32 kita telah tiba di stasiun Cikadongdong. Dan seperti biasa ya, keretanya nggak lama, langsung jalan lagi. Nah, ini udah semboyan. Oke. Sempat ada pro dan kontra mengenai posisi lokomotif saat berdinas, yaitu long hood dan short hood. Nah, long hood itu jadi posisi lokomotifnya terbalik, di mana hidungnya di belakang ya. Sedangkan untuk short hood itu posisi aslinya di mana hidungnya itu di depan. Nah, menurut saya lokomotif dengan long hood ini kan terkesan keren ya bagi masinis maupun rail fans. Cuman jelas jarak pandangnya itu menyulitkan masinis, apalagi pas tikungan. Nah, sebenarnya hal ini tuh udah lama banget dibahas dan terkesan biasa saja. Namun setelah kasus kecelakaan Katurangga dengan KA Lokal Bandung Raya inilah kembali diperdebatkan. Kalau saya memang setuju sih, lebih baik posisi lokomotif itu yang aslinya aja ya, short hood. Karena jarak pandang masinis menjadi lebih luas. Dan untuk lokomotif long hood ini masih terlihat di KA lokal atau KA jarak pendek gitu. Sedangkan untuk semua KA jarak jauh nih posisinya sudah short hood. Oke, 17:06 kita sudah tiba di stasiun Ciganea. Kurang lebih 15 menit lagi kita telah sampai ya di stasiun akhir Purwakarta. Nah, di sini banyak sekali warga yang refreshing ya. Main-main di sini. Dan ada jajanan juga. Unik sih stasiunnya. Perjalanan kita masih panjang ya. Masih ada setengahnya ini. Dan nikmatin aja. Ini pertama kali ya saya estafet dari Bandung ke Jakarta pakai KA lokal nyambung komuter lain. Biasanya tuh saya naik Argo Parahyangan terus atau nggak naik bis gitu. Ini first time ya. Oke, sudah dinyalakan klaksonnya. Kita kembali jalan. Kami informasikan kembali bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan komuter Walahar, silakan turun terlebih dahulu untuk melakukan boarding di stasiun Purwakarta. Oke, alhamdulillah jam 17:17 kita telah sampai di stasiun Purwakarta. Barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Kami seluruh perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas percayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Alhamdulillah kita setelah sampai di stasiun Purwakarta. Ramai banget, gila, gokil asli. Ini karena weekend ya. Jadi ini perhitungannya harus balik sih. Setelah itu nanti kita akan keluar dulu ya. Keluar. Habis itu nanti check-in lagi di sana. Dan masuk ke KA lokal Walahar. Nah, prediksi saya ini adalah kereta ini sekaligus menjadi KA Walahar ke Cikarang. Jadi ini dari Garut ya, apa Cibatu ya, terus ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Ini gokil banget sih asli dah. Nah, beginilah suasana sore hari di stasiun Purwakarta. Bener-bener rame banget, gila. Nah, di sini juga ada jajanan ya. Ada mie ayam, siomay, batagor. Nah, ini kita ngantri dulu ya. Mau check-in. Panjang banget cuy antriannya asli. Oke, kita udah check-in lagi ya. Ini penuh banget ya Allah. Mantap. Mau di ujung aja nggak? Jangan deh. Ujung, iya situ aja kali ya.
Jalan dulu deh. Penuh banget ini, ya Allah, asli gokil. Tuh, mudah-mudahan dapat dah. Kayaknya cara estafet Bandung Jakarta ini emang udah banyak banget yang tahu ya. Jadi penuh gitu. Aduh, mantap. Yuk, bismillah, mudah-mudahan dapat ya. Alhamdulillah masih ada. Wow. Gimana ya? Sini kali ya? Dan ya akhirnya dapat mundur lagi. Tapi setidaknya di jendela lah ya. Nah, ini adalah rangkaian bisnis ya. Atau ekonomi juga. Oh, ekonomi nih. Udah pensiun lalu ditaruh di Purwakarta. Dan juga ada rangkaian KRL. Untuk keberangkatan sih jam 18.00 ya. Ya kurang lebih ada setengah jam lagi. Dan keretanya ini lagi. Jadi serasa Serayu, asik. Serayu versi lokal. Untuk lokomotif KA Lokal Walhar ini posisinya sudah short hood, jadi pandangan masinis tentu lebih luas. Oh iya, untuk semua KA jarak jauh ini posisinya udah banyak yang short hood ya. Namun untuk rute yang berputar seperti KA Serayu, Sri Tanjung, Ranggajati, Ciremai, dan Harina kayaknya bisa juga long hood sih. Tapi untuk KA Harina dan Ciremai karena lokomotifnya CC206 jadi gampang lah ya, kan 2 kabin itu. Stasiun Karawang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan 19.01 kita sudah tiba di stasiun Karawang. Ini banyak juga yang naik dan turun ya. Tapi lebih banyak yang turun sih. Dan seperti biasa keretanya nggak lama lagi. Mohon perhatian. Sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Cikarang. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Oke, kita saatnya turun. (19.28) Alhamdulillah kita telah sampai di stasiun Cikarang. Dan ingat perjalanannya masih berlanjut ya. Jadi nggak sampai sini aja. Masih ada satu perjalanan lagi, yaitu komuter lain dari stasiun Cikarang menuju tujuan akhir saya, yaitu Klender Baru. Teman saya sampai Bogor ini. Ya Allah, semangat. Untuk lokomotifnya tetap ya sama seperti semula, cuman maaf banget kayaknya saya nggak bisa ke depan deh untuk mereviewnya. Tapi yang pasti itu CC201, cuma serinya nggak tahu berapa, karena benar-benar sumpok banget asli. Full banget. Nah, ini ada KA Tawang Jaya ya. Dari arah Semarang Poncol dia. Yaudah, kita sekarang keluar dulu, tap out, habis itu kita tap in ya, menuju komuter lain. Ya, beginilah suasana malam minggu ya di stasiun Cikarang. Jadi bener-bener rame banget, karena di sini nggak hanya melayani komuter lain saja, dia melayani pemberangkatan kereta api jarak jauh juga ya.
Pandalungan, ada Serayu tadi. Nah, ini pintu keluarnya. Nah, ini untuk check-in ke lokal ya. Nah, ini kita langsung masuk ya ke KRL. Ya udah, kita langsung naik ya. Rangkaian terdiri dari 10 kereta. Selain KA lokal, masih ada lagi cara hemat di Jakarta Bandung maupun sebaliknya ya, yaitu KA Cikuray dan KA Serayu. Untuk KA Cikuray ini harganya 45.000 dengan kelas ekonomi Kemenhub. Sedangkan KA Serayu harganya 63.000 dengan kelas ekonomi yang saya naiki ini. Kalau ditanya paling worth it sih, menurut saya jelas KA Cikuray. Karena kereta ini sudah ada nomor seatnya dan juga berangkat dari Jakarta, gak perlu estafet lagi, jadi tinggal duduk manis aja. Selisih kurang dari 1 jam dari Argo Parahyangan, seatnya juga 22 dengan total 80 saja, meskipun bangkunya tegak juga ya. Namun jarak kakinya juga luas, jadi enak banget dah. Cuman sayangnya adalah kereta ini hanya jalan sekali saja dari Bandung dan tiketnya pun sering habis, apalagi pas weekend. Jadi harus pesan jauh-jauh hari deh amannya ya. Nah, untuk KA Serayu pun juga sama. Dia bedanya bangkunya seperti kereta ekonomi tadi ya, sering kehabisan dan naiknya dari Kiara Condong lagi. Sedangkan KA Cikuray kan dari Bandung kota pun bisa. Ya memang kedua kereta ini belum jodoh aja kali ya. Oke, 20:23. Alhamdulillah saya sudah sampai di titik tujuan saya, yaitu Klender Baru. Perjalanan selama 5,5 jam ya. Kita berangkat dari Bandung itu 14.50. Ya, 14.50 sampai di Klender Baru jam 20:23. Berapa tuh totalnya? Dia 5,5 sampai 6 jam ya. Perjalanan yang benar-benar melelahkan banget. Benar-benar harus menguras tenaga. Fisik harus diutamakan. Mentalnya harus kuat ya. Karena ini dari Bandung tuh full gitu loh ke lokalnya. Mungkin untuk yang backpackeran ya, atau sendiri atau sama teman berdua atau bertiga ya, itu masih worth it lah, masih oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya satu rombongan, kayaknya kurang rekomen deh, karena pasti kan ada yang capek kan. Ditambah lagi kita ini nggak bisa milih tempat duduknya, nggak terjamin lah. Total pengeluaran dari Bandung menuju Jakarta ya, itu kalau lokal 8.000 ditambah 4.000 ditambah tadi berapa ya? Nggak ngeliat lagi, 4.000 juga ya. Ya kurang lebih 16.000 lah dari Bandung menuju Jakarta. Dan sekarang saya mau naik angkot itu Jaklingko ya. Nah itu ada angkot Jak 39 ya. Ayo kita naik dulu. Oke, saya sudah tiba. Mungkin di total ada 6 jam kali ya, kurang lebih. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba ya. Baiklah, itu saja ya trip yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya dokumentasikan. Sekali lagi terima kasih banyak karena telah menonton channel saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya buat kalian yang ingin bepergian dari Bandung ke Jakarta dengan cara yang hemat maupun sebaliknya. Mohon maaf terdapat kesalahan kata ya, kalau misalnya ada miskom atau salah informasi ataupun kata-kata yang masih belibet atau edit yang masih kurang ya. Ya udah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen,
subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.